Di Bonjer itu kerajaan, demi Allah, wallahi kerajaan. Hai kawan-kawan, ya, dibilang saya muka aib, bukan aib, ya. Kita kasih tahu sama Ali Mapuji, ya. Ali Mapuji, tahu nggak 10 tahun yang lewat bilang sama beliau, dia belum jadi apa-apa, saya yang khidmat beliau dari Medan ke bandara, saya kasih makanan. Ini bukan mengungkit ya. Jadi juhudnya mereka, dia dulu saya bilang, Ustadz, kalau boleh beginilah Ustadz, nggak usah dipuji-puji, di apa namanya, ya dipuji-pujilah mencari sesuatu dalam dakwah. Ya, itu dia. Makanya kalau berani, suruh dia bertabayun, ajak sama saya, ya kan, biar kalian percaya bahwasannya saya akan ceritakan semuanya. 2019 terakhir itu musyawarah, beliau sendiri datangin saya di warung depan hotel Sofian itu, Pak Rizal, lihat-lihat kamilah di atas. Tahu nggak, seminggu saya di India ikut musyawarah, 4 hari saya nggak mau naik sebab saya sudah mau ceritakan sama Maulana Sa'ad semua. Nah, tapi Ali Mapuji datang, dia pujuk saya datang tanya sama beliau, makanya biar bertabayun, biar saya bilang fitnah. Ya, sudah itu selamatnya Temboro ini, ya kan, waktu bilang kita nggak ikut lagi nih Jamuddin, Pak Cecep, Ustaz Lupi sama Pak Musliuddin, ya. Alhamdulillah terjaga, Temboro tidak ada di situ, Pak Yai tak ada, Mas Rohan semua ada di situ. Ya. Jadi itulah dia. Sudah itu Maulana Sa'ad 2018 itu sudah di Temboro sudah fix 80%, tapi dipelokkan. Ya, bukan saya bilang kena ajab atau gimana ya. Kita tengoklah. Terakhir apa Pak Cecep, nggak bisa musyawarah, tidak bisa apa-apa. Karena sudah fix itu di Temboro. Pak Yai sudah siapkan semua. Saya pun saksi hidup itu di situ. Jadi kalau bisa, kalau Anda siapa yang bilang saya ini kurang ajar, jumpakan tabayun. Kita tabayun, nanti ajak pihak Temboro, ya kan, biar dengar sama-sama. Tapi nanti pun di India, nanti saya akan datang, saya akan ceritakan. Saya sudah tahanlah ini. Sudah 3 kali musyawarah itu. Maulana Soleh Bali bilang, Pak Rizal, nggak usah Pak Rizal ceritakan sama Maulana Sa'ad, sudah begini ceritanya. Nanti rusak hati Pak Rizal. Makanya saya mundur. Tapi sekarang ini sudah kelewatan banget, iya kan? Mereka ini ahli musyawarah, ahli bayan, padahal bukan ahlinya mereka. Banyak lagi di Jakarta tuh, Bekasi, yang hadis-hadis, yang 1000 hadis ada, saya kenal. Tapi mereka nggak kasih panggung, sebab kalau kasih panggung mereka tercampak. Mereka itu sudah kerajaan, di Bonjer itu kerajaan, demi Allah, wallahi kerajaan. Makanya saya udah bilang waktu zamannya Pak Cecep, saya udah bilang berantem beliau sama Musliuddin, ya. Itu yang kantor saya yang di belakang itu, yang tempat orang Palembang itu dijadikan habis, itu dirampok sama mereka. Saksinya Ali Mapuji sama Mas Rohan, kalian pun sudah mendengar ini, harus kalian tegaskan. Sebab kalian sudah terlibat mendengar ini. Itu dirampok, harta saya itu dirampok. Jadi manusia apa ini? Kalau diam aja si Mas Rohan, Ali Mapuji tahu, Ali Medan semua tahu, Abdi pun tahu. Jadi ya kawan, jadi kalian biar ngerti otaknya. Ya saya agak keras sedikit ini, tapi kalau kalian lembut, saya lembut. Ya, jadi sudah main karang-karangan di Bonjer. Coba tengok tempat pisah sekarang, buat tiket sudah cantik, dibuat anti redam biar nggak bisa yang dengar. Coba tengok keluar, makanya suruh sama Abdi sama Paris, saya berdagang bawa ojek, iya kan, katanya pebisnis bawa ojek, ya kan. Maulana Sa'ad bilang, siapa berbisnis dalam masjid Allah akan hancurkan. Hai orang Bonjer, bukan kalian aja, yang di Temboro pun saya protes, Anas. Dia sudah terlalu enak, tidak ada yang ngawasin. Begitulah dia. Manusia ini kalau tidak diawasi, suka-suka hati dia. Macam Anas di Temboro, ya kan. Demi Allah, dia itu memperkaya diri, tapi mainnya cantik. Itu dia. Jadi semua saya protes, saya ini oposisi. Jangan kalian bilang aku mau cari duit di dalam travel, kawan. Ya, di Malaysia usaha kita adalah apartemen kita ada. Ya, jadi jangan dibilang saya mencari sesuatu dalam dakwah.
Makanya saya pergi dari situ, ya kan, sudah nggak munasib lagi. Sebelum ke kantor saya, sudah sama orang Paris, sudah sama orang Abdi beli tiketnya, sama Pak Azhar. Ngapain lagi dari situ? Saya datang ke situ niatnya untuk membongkar aib di dalam itu. Bermainlah dia. Salah satu contohnya, Paris, saya sudah bilang, Paris, saya ada untung ini 100.000 kalau beli tiket ke luar negeri, 50.000 kau, 50.000 aku. Ya. Tapi tidak mau. Rupa-rupanya adalah di waktu yang 2 tahun yang lewat itu, ya kan, tak siapalah yang bermain di dalam situ, ya kan. Orang mau keluar ini kan samina watokna, satu dibalas 100, ya kan, harus kita berkorban. Jadi tiket 4 juta dibilang 6 juta pun semua manut, enggih. Ini demi Allah saya cerita. Ya, jadi begitulah dalam tablik ini. Ya kan, di Bonjer ini, begitu dia. Suruh mereka keluar 6 bulan. Jangan mau dihidmat, keliling dihidmat, mau makan enak sini. Tengok Ali Mapuji waktu setahun yang lewat, ya sudah terbalik mobilnya, ya kan. Untunglah dia masih hidup lagi. Itu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bilang sama dia, ada nggak terbalik mobil lu? Jadi Mas Rohan sama Ali Mapuji ini bahaya nanti sebelum mati. Karena apa? Tidak berani dia waktu di zaman almarhum Pak Cecep membilangkan itu hak rijal. Yang dirampok yang di belakang itu sampai kantor saya diserang sama EBR. Saya semua ada bukti. Ya, jadi kalian ini jangan bodoh ikut-ikutan, disuruhnya kalian gerak sana gerak sini. Dia yang ngutip duit, ngutip hasil, bagi-bagilah kelompok mereka ini. Iya kan? Ali Mapuji dikrom sama si Abdi. Aduh, ini pertanggungjawaban sama Allah, bilang hidup ini cuma sekali. Mati pun cuma sekali. Apa yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kali kita. Ya, itulah nanti saya akan bilang dengan Maulana Sa'ad, ya, semua, ya kan, semua dengan Maulana Sa'ad. Nanti saya akan bilang ini nanti 2022 nanti di Januari nanti saya akan ceritakan semua. Ya. Itu dia, ya. Udah itu masalah pemindahan markas dulu ke Ujung. Saya pun hampir terkena. Orang Pak Yai Muklisun pun sudah beli berapa hektar, Pak Almarhum, semualah. Sudah, itu dia. Mereka ini semua main politik, main lobby. Ya kawan, jadi saya pertanggungjawabkan perkataan saya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian nggak puas hati, kapan? Kapan? Biar jumpakan Ali Mapuji, si Mas Rohan, Abdi, jumpakan sama saya. Ya, jangan di Bonjer, entah di mana kek. Kita jumpa di mana kek. Berani nggak mereka ke Tembur? Biar saya akan jelaskan semua. Nggak berani mereka. Macam Pak Pata waktu datang ke Bonjer, dibilangnya wah Pak Pata sudah Tembur sudah bertobat. Tai kucing. Ya, Pak Pata itu datang ziarah. Ali Mapuji aja pas waktu datang Pak Pata nggak sempat bicara. Ali Medan pun begitu. Pak Yai Pata di terminal itu dia ngobrol, nangis beliau. Saya bilang sama Pak Yai Pata, ya sabar, Pak Yai Pata ini wali, jangan takut sama mereka. Itu yang saya bilang sama beliau. Ya, jadi sekali lagi untuk pencinta Bonjer ini, ya, mereka ini pemain sirkus, ya, main akal-akalan. Ini saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bertabayun, biar saya buka baju mereka. Oke kawan, bukan aib mereka, baju mereka saya buka, ya. Itu dia, jangan mau ikut-ikutan. Orang suruh keluar, mereka yang mengaik keuntungan. Ya, sudah itu, markas di Temburu itu tidak ada tabung masjid. Tapi di Bonjer ada, di Medan banyak besar-besar, duit, pulus, mampus. Ya kawan, ya dengar ini baik-baik ya. Ajak mereka, berani nggak berjumpa dengan saya? Saya akan telanjangi mereka. Oke?